Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ferry, NPM 214111141 dari kelas manajemen 21 gabungan. Pada video ini saya akan membahas salah satu aspek paling penting dalam dunia komputasi modern, yaitu penggunaan klaster komputer untuk komputasi paralel yang dapat diskalakan. Mari kita cari tahu bagaimana klaster ini memberikan kekuatan dalam menangani beban komputasi yang semakin besar dan kompleks. Apa itu klaster komputer? Klaster komputer adalah kumpulan komputer atau server fisik yang saling terhubung dan bekerja sama sebagai satu entitas terkoordinasi. Tujuan utama dari pembentukan klaster komputer adalah untuk meningkatkan kinerja dan ketahanan sistem dengan mendistribusikan beban kerja atau tugas di antara beberapa node atau komputer dalam klaster tersebut. Dalam video ini, fokus utamanya adalah pada penggunaannya untuk komputasi paralel. Apa itu komputasi paralel? Komputasi paralel adalah pendekatan dalam pemrosesan data di mana beberapa tugas atau instruksi yang dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam konteks penggunaan klaster komputer, komputasi paralel melibatkan penggunaan daya komputasi dari beberapa komputer yang saling terhubung untuk menyelesaikan tugas secara efisien dan lebih cepat daripada menggunakan satu komputer tunggal. Hal ini dapat mencakup pembagian tugas, pemrosesan data paralel, dan koordinasi antara komputer-komputer dalam klaster untuk mencapai tujuan komputasi yang diinginkan. Lalu, klaster komputer memiliki beberapa keunggulan utama dalam hal skalabilitas, yaitu 1. Kapasitas komputasi yang meningkat. Dengan menggunakan beberapa komputer dalam klaster, kapasitas komputasi keseluruhan dapat ditingkatkan secara signifikan. Tugas yang membutuhkan pengelolaan data besar atau kompleks dapat diselesaikan dengan lebih cepat karena dibagi di antara komputer-komputer dalam klaster. 2. Ketersediaan dan kehandalan yang tinggi. Dalam klaster komputer, jika salah satu komputer mengalami gangguan atau kegagalan, tugas yang sedang dijalankan dapat beralih ke komputer lain dalam klaster. Hal ini memastikan ketersediaan dan keandalan tinggi dari sistem secara keseluruhan. Dengan kata lain, jika satu unit mengalami masalah, sistem tidak akan terganggu sepenuhnya. 3. Skalabilitas horizontal. Klaster komputer memungkinkan penambahan atau pengurangan unit komputer sesuai dengan kebutuhan kinerja sistem. Dengan menambahkan komputer baru ke dalam klaster, kapasitas dapat ditingkatkan. Ini memberikan fleksibilitas yang signifikan dalam menghadapi pertumbuhan jumlah data atau permintaan pemrosesan yang lebih tinggi. 4. Efisiensi biaya. Dalam beberapa kasus, menggunakan klaster komputer dapat lebih efisien secara biaya dibandingkan dengan menggunakan satu superkomputer tunggal. Klaster komputer seringkali lebih terjangkau untuk diperoleh dan dipelihara. Selain itu, dengan adanya toleransi kesalahan dan penyebaran tugas yang lebih baik, klaster komputer juga dapat memberikan keandalan yang lebih tinggi dengan investasi yang lebih rendah. 5. Redundasi dan failover. Dalam klaster komputer, data dan tugas dapat diduplikasi dan disimpan di beberapa unit. Jika terjadi kegagalan pada salah satu unit, komputasi dapat beralih ke unit lain yang memiliki salinan data yang sama. Hal ini membantu mencegah kehilangan data yang tidak diinginkan atau penurunan kinerja sistem secara keseluruhan. Selanjutnya, mari kita bahas arsitektur cluster. Arsitektur cluster dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama, mulai dari shared nothing hingga shared everything. Yang pertama, shared nothing. Setiap node dalam klaster memiliki sumber daya yang terisolasi dan tidak berbagi dengan node lain. Konektivitas dapat menggunakan teknologi seperti internet atau InFIN, tergantung pada kebutuhan dan skala klaster. 2. Shared disk. Node dalam klaster dapat berbagi akses ke penyimpanan bersama, tetapi sumber daya pemrosesan tetap terisolasi. Jenis konektivitas dapat mencakup Ethernet atau Infinite Band. 3. Shared Memory. Node dalam klaster berbagi satu ruangan memori bersama, memungkinkan akses langsung ke data di seluruh sistem. Koneksi internet yang cepat seperti Infinite Band dan dapat digunakan untuk mengoptimalkan pertukaran data. 4. Shared Everything. Node dalam klaster berbagi sumber daya pemrosesan dan penyimpanan bersama. Koneksi yang kuat seperti Infinite Band mungkin diperlukan untuk mendukung komunikasi yang intensif antara node. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penggunaan klaster komputer untuk komputasi paralel dan dapat diskalakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.